Di hulu Riau, negeri bermula satu riwayat. Tersebut sudah kisah pahlawan pantang menyerah. Sejak dahulu sudah termasuk segenap negeri. Sejak dahulu sudah termasuk segenap negeri. Rantau Melayu, tapak budaya si Indra Sakti. Hai anak negeri, aduhai sayang merangkai pulau. Hai anak negeri, aduhai sayang Kepulauan Riau. Kita bertolak ke negeri megah, menjulang bakti tegakkan marwah. Laju perahu layar terkembang, si raja api di bulan tinggi. Biarpun badai datang menerjang, mundur selangkah jangan sekali. Segantang lada, tajuk digelar, nama diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu rentetan dari pendidikan guru penggerak yang sedang kami laksanakan. Positif ya, agar bisa menjadi motivasi, bisa untuk menjadi teladan untuk anak didik kita dengan menampilkan nilai-nilai kebajikan universal, terutama yang tergambar dalam 5 profil pelajar Pancasila. Kemudian tadi juga kita sudah membahas teori motivasi, ya nanti kita diharapkan bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak didik, ya supaya mereka menampilkan nilai-nilai kebajikan universal yang kita harapkan. Ya, kita diharapkan untuk melaksanakan penyelesaian kasus dalam kasus-kasus terhadap anak didik dengan menggunakan restitusi. Ya kita lebih diarahkan sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer gitu. Tidak disarankan untuk menjadi sebagai posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ya. Saya harap dengan penyampaian materi hari ini ya kita bisa menerapkan di lingkungan sekolah kita ya agar disiplin positif, budaya intrinsik ya
bisa kita terapkan kepada didik kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih tetap bisa melaksanakan upacara bendera ya yang rutinitas kita laksanakan setiap hari Senin sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air kita. Salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu, rekan majelis guru, kemudian anak didik semuanya yang kami banggakan. Ya, alhamdulillah kembali puji syukur kita haturkan karena hari ini kita tetap diberikan kesehatan, ya diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita ya sebagai pendidik, ya sebagai peserta didik, ya melaksanakan upacara pagi hari ini. Ya, terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada petugas hari ini kelas 11-3 ya. Kelas 11-3. Kelas 10-3. Oh, Bapak lihat mimpi, saya pikir 11-3 gitu. Ya, alhamdulillah sudah bisa menghasilkan rentetan acara rutinitas untuk pelaksanaan upacara sudah baik ya. Alhamdulillah sudah baik ya, namun harus ada peningkatan koreksi ya di beberapa yang mereka tampilkan ya. Jadi Bapak harap untuk selanjutnya, kelas-kelas selanjutnya ya mari sama-sama kita tingkatkan ya. Banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sana ya. Banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pelaksanaan upacara ini. Ya simple, tetapi banyak nilai dari profil Pancasila itu yang bisa kita ambil. Ya, salah satunya apa? Ada kolaborasi. Ya, kolaborasi ya antara petugas sehingga bisa menampilkan penampilan yang baik. Ya, jadi Bapak harap untuk kelas-kelas selanjutnya kita tingkatkan. Ambil yang baik, kemudian tinggalkan yang kurang baik. Ya, kemudian ucapan yang terima kasih yang selanjutnya ya kami ucapkan kepada seluruh peserta upacara ya. Seluruh peserta upacara, alhamdulillah ya dari sudut sini kalau Bapak melihat ya alhamdulillah sudah rapi. Ya, sudah rapi, tapi kedepannya diharapkan untuk bisa ditingkatkan lagi. Ya, untuk bisa ditingkat lagi supaya itu bisa menjadi disiplin positif. Ya, budaya positif. Yang tanpa ada peringatan dari guru piket ya kamu sudah bisa berbaris dengan rapi. Dari situ nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila sudah tergambar dari sana. Ya bisa ya. Ya Bapak Ibu guru hebat ya yang alhamdulillah sudah hadir hari ini mengikuti upacara. Kemudian anak didik berbahagia semuanya yang insya Allah telah menjadi penerus-penerus bangsa yang bisa memiliki karir yang unggul ya. Ya izin pada hari ini Bapak sebagai pembina upacara di amanat kali ini Bapak akan mengambil tentang tema disiplin positif. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, disiplin positif itu sangat penting sekali ya untuk kelangsungan
komunitas sekolah kita di dalam dunia pendidikan. Ya, Bapak Ibu guru, ya bertahun-tahun kita sudah melaksanakan proses pembelajarannya. Begitu juga anak didik, kalian bakal di sini 3 tahun melaksanakan proses pendidikan. Ya, kami mendampingi kamu tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang. Bahwa kita menyadari semua belajar itu adalah salah satu kunci dari kesuksesan. Gitu. Ya, belajar itu modal pengajar. Modal kami sebagai pengajar, juga modal kamu sebagai peserta didik. Jadi kita datang untuk belajar. Kalau memang kita sudah punya semangat untuk belajar, berarti kita sudah memiliki semangat untuk untuk meningkatkan nilai pendidikan di sekolah kita, gitu. Ya. Yang pada kesempatan ini Bapak akan membahas budaya. Kalau kalian budaya sama tradisi sama enggak? Ya. Ya, terkadang budaya itu diawali dengan disiplin terlebih dahulu. Ya, kita melaksanakan sesuatu itu dengan baik, ya nanti akan menjadi budaya yang baik buat kita, gitu. Yaitu harapannya kita melaksanakan disiplin positif. Ya. Seperti apa budaya pendidikan pada sekolah kita? Ya. Jadi kalau memang budaya positif itu kita tanamkan, tentu akan membentuk karakter yang baik. Ya. Karakter yang baik pada guru, karakter yang baik pada siswa, bahkan juga akan membentuk visi dan misi di sekolah kita, gitu. Ya, jadi budaya yang baik itu, budaya positif itu berawal dari mana? Ya dari disiplin yang kita tampilkan, gitu. Ya, disiplin positif maupun negatif, gitu. Disiplin negatif berarti membentuk karakter yang tidak baik. Ya, maka kita diharapkan untuk menumbuhkan disiplin yang positif. Ya. Ya, diharapkan dengan disiplin positif yang kita tampilkan, yang akan membawa perubahan baru. Ya, perubahan baru dalam dunia pendidikan, ya terutama di dalam ya komunitas sekolah kita, gitu. Ya, budaya positif itu bisa ditandai dengan apa? Ya, dengan terciptanya lingkungan yang nyaman. Ya, di dalam kelas proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kolaborasi antara Bapak Ibu guru baik. Ya, itu tandanya ada budaya positif di sana. Ya, budaya negatif ya bisa tampak juga, ya. Adanya perilaku-perilaku yang menyimpang pada peserta didik. Ya, tidak akurnya antara sesama kita, baik pendidik dan peserta didik, pendidik dengan pendidik, pemimpin dengan pendidik dan sebagainya di dalam sebuah komunitas. Jadi bisa kita lihat sendiri sekolah kita ini apa memang sudah berjalan budaya positif atau malah sebaliknya, atau 50-50 ya. Ada budaya positif berapa persen dan ada juga budaya negatif yang mungkin tampak dari disiplin-disiplin negatif yang tampil, gitu loh. Artinya disiplin yang kurang kita laksanakan. Ya, Bapak mengambil dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu pernah menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat, gitu. Artinya kalau kita sudah merasa merdeka, berarti ada disiplin di sana. Ya. Jadi untuk menghadirkan budaya positif di dalam lingkungan kita, yang harus diawali dengan disiplin terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita mematuhi aturan-aturan kelas, peraturan-peraturan kelas, peraturan-peraturan sekolah, yang diharapkan nanti akan berubah menjadi keyakinan, gitu. Ya,
keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Kapan ketika peraturan sekolah berubah menjadi keyakinan sekolah? Ketika ada nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita tampil, yang bisa kita ambil dari pelaksanaan peraturan yang kita laksanakan. Ya, di dalam kelas kamu mengacungkan tangan sebelum berbicara, itu aturan. Ya, peraturan. Nilai apa yang pengen kamu tampilkan dari sana? Kira-kira nilai apa? Nilai saling menghargai. Ya, Bu, saya ingin berpendapat. Nggak langsung nyosor semuanya, acungkan tangan gitu. Anak SD aja sudah mulai belajar dari sana gitu. Mereka sudah mulai tertib. Oh, gimana caranya berbicara, ya? Gimana caranya bersikap, gimana caranya bertingkah laku yang baik. Ya, jadi Bapak harap ya, kita semua bisa bersikap selayaknya ya, seorang pelajar itu seperti apa. Kalau berbicara tentang disiplin, mungkin apa yang terbayang di benak kamu atau di pikiran kita. Disiplin mungkin kita berbicara tentang aturan ya, peraturan, kepatuhan terhadap sebuah aturan. Disiplin biasanya diiringi dengan hukuman. Namun pada dasarnya ya tidak seperti itu gitu. Ada peraturan-peraturan itu ya supaya kita bisa menampilkan disiplin yang positif dan nanti menumbuhkan motivasi ya, motivasi pada diri kita untuk bisa bersikap sesuai dengan peraturan yang sudah kita buat. Ya, jadi mungkin saat ini masih motivasi dari luar yang tumbuh pada diri kita ya, pada diri kamu terutama. Kamu datang ke sekolah tepat waktu ya karena menghindari hukuman ya, menghindari ketidaknyamanan supaya kamu bisa belajar dengan nyaman. Ya itu awalnya, itu motivasi dari luar supaya kamu tidak dihukum. Tetapi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara diharapkan dari aturan-aturan yang dibuat itu akan tumbuh motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam diri kita masing-masing. Kita melakukan sesuatu itu memang dari dalam diri kita, bukan karena mengharapkan penghargaan, mengharapkan pujian, karena Bapak Ibu guru sudah datang, atau karena pimpinan sudah datang, saya datang tepat waktu. Berarti itu masih motivasi dari luar, dari orang lain, yang semuanya berawal dari situ. Ya, tetapi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ya diharapkan ya kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri kita ya, sehingga disiplin positif itu bisa kita terapkan sehingga bisa menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, jadi Bapak berharap Bapak mengajak pada kita semua, mari gak usah banyak-banyak deh ya. Nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila itu aja sudah lengkap. Kalau kita ambil dari aturan-aturan kita itu, endingnya pasti pelaksanaan disiplin positif atau budaya positif nanti ya, dari profil pelajar Pancasila saja. Yang pertama itu berketuhanan yang Maha Esa ya. Ya, kalau sudah berketuhanan yang Maha Esa seperti apa? Siswa itu berakhlak yang mulia ya, bersikap yang sopan ya. Tapi masih kita temukan kan, profil pelajar Pancasila poin 1 itu belum terlaksana dengan baik. Terkadang kalau ada yang terlambat masuk kelas langsung nosor, nggak ada salam, nggak ada permisi. Ya, mulai hari ini kita ubah budaya-budaya yang kurang baik, budaya-budaya negatif itu bisa menjadi budaya positif. Agar apa? Agar orang yang ada di sekitaran kita, ya, orang yang ada di lingkungan kita bisa mencontoh hal-hal yang baik yang bisa kita tampilkan. Berarti kita sudah melaksanakan budaya positif. Dan nilai selanjutnya ada apa? Ada mandiri ya, berkebijakan global, gotong royong. Ya, gotong royong kan bekerja sama. Seperti hari ini kelas 10-3 ya, 10-3. Ya, 10-3 sudah menunjukkan ya sikap gotong royong, kolaborasi yang baik, sehingga mereka bisa menampilkan
hasil dari penampilan upacara yang baik, ya. Terus ditingkatkan, ya, terus ditingkatkan. Begitu juga nilai-nilai yang lain yang kritis dan lain-lain, ya, ya. Itu jadi untuk penutup amanat Bapak pagi hari ini, ya mari kita sama-samakan, kita patuhi aturan-aturan yang sudah kita buat secara bersama, ya, yang tergambar di dalam peraturan sekolah, ya, peraturan-peraturan kelas. Ya, kita berharap dengan pelaksanaan peraturan-peraturan kelas itu kita sudah bisa melaksanakan, ya, dengan baik, menampilkan disiplin positif, ya, disiplin positif, sehingga nanti bisa menjadi budaya positif di dalam sekolah kita, sehingga bisa merubah, membawa perubahan ke arah yang lebih baik, ya, terutama untuk peningkatan mutu dalam dunia pendidikan, ya, khususnya di sekolah kita, ya. Siap, ya? Ya, siap. Ya, semoga nanti makin banyak nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita tampilkan secara bersama-sama. Ya, poin penting yang pengen Bapak garis bawahi, ya, poin yang pertama, ya, akhlak yang mulia. Kalau memang akhlak kita sudah bagus, ya, yang lain pasti mengikuti juga bagus. Jadi atur dulu hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah. Kalau sudah hubungannya dengan Tuhan sudah bagus, hubungan dengan manusia, kamu dengan kamu dengan pendidik, ya pasti insya Allah akan mengikuti juga baik, ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya damai sentosa, berpegang tangan bangun bumi seri gemilang, utamakan agama untuk pedoman. Siap gerak. Gerak di tempat gerak. Coba dari sana itu sebutkan nama dari kelas mana. Ayo cepat. Lanjut. Lanjut. Saya Nik Sapitra dari kelas 12. Oke, ya. Sekarang jam 8 ya. Ya, jam 8 udah. Ya, tahu peraturan sekolah kita? Ya, berarti masuk jam berapa? 7.3. Ya, 7.30 ya. Semalam itu baru Bapak sampaikan, ya. Semalam Bapak sampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara itu menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat gitu. Jadi kamu mau merasakan merdeka atau tidak di dalam belajar? Mau? Ya, kalau mau merasakan merdeka di dalam belajar, ya berarti harus disiplin. Ya, saya sudah catat-catat nama kamu, saya ingat. Dari poin itu Bapak PhD itu menyatakan apa? Ya, bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, ya harus ada apa? Harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud itu apa? Ya, disiplin yang datang dari diri kamu sendiri. Ya, ya jangan ketawa. Sebenarnya ketawa, saya nggak butuh tipu kamu. Ya, jadi untuk merasakan merdeka itu, murid merasa merdeka, syarat utamanya itu harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud apa? Disiplin yang datang dari diri kamu sendiri, yang tumbuh dari motivasi dari dalam diri kamu. Saat ini ada nggak motivasi dari dalam diri kamu? Motivasi dalam diri kita itu namanya motivasi internal. Jadi kalau kita nggak mampu mendisiplinkan diri kita untuk datang tepat waktu, berarti kita butuh orang lain. Makanya ada guru pikir yang selalu mendisiplin kamu. Kami nggak apa ya, kalau berbicara tentang disiplin itu kita berbicara tentang aturan, ya. Ya, mungkin kamu pikir disiplin itu hukuman. Ya, namun ya
kita sebenarnya mau mengumpulkan kamu itu bukan melakukan proses hukuman, tetapi untuk menanamkan disiplin, motivasi dalam diri kamu supaya bisa mematuhi aturan atau konsekuensi yang sudah kita buat sebelumnya. Paham ya? Ya, jadi kamu merasa ada nggak motivasi dari dalam diri kamu untuk disiplin positifnya? Ada nggak? Kalau untuk hari ini ada nggak? Nggak ada kan? Ya kalau ada artinya kamu nggak terlambat. Ya Bapak mengerti ya, letak geografis kita saat ini jauh dari apa BC yang masalah, tetapi harus kita proses gitu. Karena yang terlambat hari ini berapa orang berarti butuh motivasi dari luar. Ya salah satu dari Bapak Ibu gurunya ya untuk mendisiplinkan kan kamu. Ya. Jadi saat ini kamu belum bisa mendisiplinkan diri. Hari ini Bapak mengumpulkan kamu bukan untuk mencari kesalahan. Ya, saya tadi sudah catat namanya, tinggal bertiga sana. Ya, kita bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, bukan berarti ada yang salah kamu benar-benar salah. Gitu. Karena Bapak mengerti tentang letak geografis. Ya. Dari yang lain karena keterlambatan kamu sengaja sebuah biasa. Ya, akhirnya siswa lain terganggu dalam belajar. Karena kita nggak bisa memberi guru pikir itu kosong gitu. Kenapa? Karena guru kita masih kurang. Ya. Jadi saya ingin tertarik untuk menyelesaikan masalah itu supaya kedepannya kamu tidak terlambat lagi. Paham ya? Jadi kita tidak mencari siapa yang salah. Ya karena berbuat salah itu hal yang wajar ya, manusiawi. Semua orang pernah berbuat, ya semua orang pernah berbuat salah. Ya tetapi aku tidak percaya kita bisa menyelesaikan permasalahan keterlambatan kamu jika memang ada motivasi dari dalam diri kamu itu sendiri. Ya, tumbuhkan motivasi positif dari dalam diri kita agar supaya kita tidak terlambat lagi selanjutnya. Karena efek dari keterlambatan kamu ya banyak hal lain yang terkorbankan. Guru yang seharusnya masuk akhirnya bertahan sejenak hanya untuk mengumpulkan kamu, sedikit memberikan restitusi atau motivasi supaya kedepannya tidak terlambat lagi. Paham ya? Bapak tidak ingin kamu terus dengan kamu menyalahkan diri enggak. Artinya ya besok diatur waktunya, disiplin waktu, manajemen waktu kamu. Bagaimana supaya saya tidak terlambat? Ya berarti saya harus bangun pagi lebih cepat. Kalau Bapak belum tanya, nanti mungkin ada, saya mungkin jauh, saya lagi motor, ya saya tidak mencari kesalahan siapa yang salah, siapa yang apa. Yang jelas hari ini kalian semuanya terlambat. Jadi Bapak ingin minggu depan atau besok-besoknya tidak terlambat lagi ya. Jadi kamu pasti bisa melakukan itu kalau memang ada keinginan dari dalam diri kamu. Mau sejauh apapun, karena kamu sudah tahu timing, jarak antara rumah dan sekolah kamu itu berapa menit. Oh mungkin saya nanti mampir bersinya mampir ke warung di rumah, itu yang saja membuat kamu terlambat ya. Jadi konteks manajemen waktu, manajemen dirinya yang perlu diatur ya. Penting nggak buat kamu mendisiplinkan diri? Penting. Ketika nanti terjun ke dalam pekerjaan kita wajib mengikuti aturan yang memang sangat ketat gitu. Kenapa nanti pada saat kerja kita mau mendisiplinkan diri? Kenapa nggak dari sekarang lagi? Toh nanti Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik ketika kamu memantaskan diri kamu. Sekarang kamu nggak memantaskan diri, gimana Tuhan mau hal-hal yang baik setelah kamu keluar dari sekolah? Ya, bisa menjaga sikap untuk menumbuhkan semangat nanti disiplin positif pada diri kamu bisa ya. Besok melakukan hal yang lebih baik lagi dengan tidak terlambat, bisa? Yakin? Ya karena kita sudah tahu aturan sekolah kita kan. Peraturan sekolah kita wajib datang jam masuk itu jam 7.30 ya. Jadi dari poin-poin keterlambatan kamu ada nilai-nilai yang tidak bisa kamu tampilkan ya, nilai kedisiplinan, nilai menghargai orang lain ya. Karena kelas
Siswa yang baik itu ya siswa yang mampu mendisiplinkan diri sendiri, tepat datang tepat waktu, menjaga etika, ya. Ya apapun alasannya ya Bapak akan tetap terima, ya, tetapi keinginan saya jadilah pribadi yang lebih baik lagi ya, supaya nanti kelas kamu nggak mendapat gangguan-gangguan dalam pembelajaran. Ya, nanti sebentar ada tok masuk, sebentar tok masuk. Akhirnya divalidasi lagi, ditanya lagi Bapak Ibu dulu di dalam kelas. Akhirnya waktu terbuang sampai setengah jam. Ya, jadi kalau kita pengen jadi orang yang lebih baik ke depannya, sekarang prosesnya dijalani dengan lebih baiknya. Muslim semua enggak? Walaupun nggak ada yang non Muslim, percaya kan? Apa yang kita tuai hari ini, itu yang akan kita dapatkan selanjutnya. Konteks kamu tidak menghargai orang lain hari ini, kamu juga akan tidak dihargai oleh orang lain setelah kamu meninggalkan sekolah ini. Jadi saran Bapak, jadilah siswa ideal sesuai dengan kemampuan kamu. Ya, tingkatkan setiap hari. Ya, tidak ada orang yang pengen menjadi siswa yang bobrok dengan perlambatan, dengan hal yang lain. Ya, jadi disiplin ini simpel, tetapi banyak hikmah yang bisa kita petik dari sana ya. Ya, kalau kita sudah biasa amburadul, hidup kita amburadul sampai rumah campak tas gitu, gantung baju sembarangan. Ya, jadi efeknya kurang menghargai orang lain, nilai-nilai yang kita tidak bisa kita dapatkan. Seharusnya bisa kita munculkan dengan mudah ya. Jadi kamu ingin jadi seperti apa nanti? Punya cita-cita? Cita-citanya bagus. Kalau memang bagus, prosesnya jalani dulu. Ya, jalani dengan lebih baik. Ya. Jadi apa yang kamu rasakan hari ini? Ya, terus yang pertama pelajaran apa? Pasti terbuang ya. Ya, buangnya jadi sedikit demi sedikit kita tingkatkan ya. Kita tingkatkan prestasi kita berawal dari